Rati Soeharto di channel Nur SS. Nah, kali ini aku mau Google Meet. Yuk kita dengerin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang diaktifkan ya soundnya. Ya, kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni. Silakan dimatiin mikrofonnya. Nanti setelah bisa. Ketika para mas absen kelas B, berarti kelas A sama kelas B dimatikan. Kelas C berarti yang A sama B dimatikan. Oke. Yang pertama, kelas A 5A. Belum ada? Hadir. Mbak Anissa. Mbak Zahra. Hadir. Mas Banyu. Hadir. Mbak Falisa. Hadir. Mbak Farah. Alicia Afnanisa, ini panggilannya siapa nggak tahu Pak? Farah. Hadir belum? Belum, ya. Mbak Fatia. Hadir. Mas Fauzi. Hadir. Mas Ihsan. Ihsan Udin Purwanto, panggilannya siapa? Mas Ihsan toh? Belum. Mas Kenzo. Hadir. Mas Khairun Nisa. Mbak Khairun Nisa. Hadir. Mbak Kansa. Hadir. Mbak Khairul Istiqomah sudah keluar ya. Terus Mbak Maura. Hadir. Mbak Emma Sumari. Hadir. Mas Baru. Hadir. Mbak Putri, Nabila Putri. Hadir. Mbak Nafian ini putra apa putri ini? Mas Java. Hadir. Mbak Najwa. Mbak Kalika ada? Mbak Naya Saki Azka Putri, panggilannya siapa itu? Hadir. Mbak Nenisa. Hadir. Mas Rasya Mahindra. Halo Mas Rasa. Belum? Mas Satria. Mas Rasa hadir? Halo Mas Rasa ada? Hadir. Mas Satria. Hadir. Mbak Senja. Hadir. Mbak Siti Raihana, panggilannya siapa ini? Hadir Pak. Mbak Sarita. Kamu ini kenceng. Kelas Sabtu ya malahan. Maaf masalah tadi. Sekarang yang kelas A. Ada nih baca terakhir. Hadir. Matikan. Mas Ananda Hadir. Kita mulai ya pelajaran pada pagi hari ini. Kemarin anak-anak ketika belajar tentang PPKN, yaitu belajar tentang keragaman. Siapa yang masih ingat keragamannya apa saja?
Coba yang kelas A, keragaman apa saja yang ada di dunia ini yang kita jumpai di sekitar kita? Hadifah bisa Pak. Halo? Siapa yang bisa menyebutkan keragamannya apa saja? Ya. Hadifah bisa Pak. Budaya. Benar. Ya, terus? Keragaman suku bangsa. Keragaman agama. Bangsa agama. Suku agama. Ras. Ya. Untuk kita mengetahui keragaman itu biasanya ada yang disebut kebudayaan. Nah itu di menteri di Indonesia ini ada namanya menteri apa? Pariwisata, ya toh? Ada nggak menteri pariwisata? Nah itu tugasnya apa? Tugasnya mengenalkan keragaman khususnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satu hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa? Tentang bagaimana kita mengetahui permasalahan tentang ekonomi. Nah, jadi yang namanya ekonomi itu wajib kita usahakan. Yang namanya orang hidup pasti butuh apa? Yang akan kita sesuatu ya. Karena sekarang dimatikan saja anunya biar fokus ke orang. Maaf Pak, suaranya kok kurang jelas. Pasti suaranya beda. Suaranya. Nah, teman-teman silakan mikrofonnya semuanya dimatikan dulu biar yang dengan suaranya para pekerja. Sudah Pak. Bisa? Ya. Kurang keras Pak. Ini Pak Ahmad sudah teriak-teriak di sini nih. Ya, jadi tidak semua orang itu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasti dia butuh orang lain. Makanya dia membangun yang namanya kerjasama dalam banyak hal. Misalkan dalam hal pendidikan itu juga perlu kerjasama. Dalam hal ibadah pun juga harus kerjasama. Makanya apa? Ketika orang yang bekerja sama, ketika sholat sendiri, pahalanya oleh Allah dihitung sedikit. Tapi ketika bareng-bareng, makanya dihitung banyak. Nah, itu butuhnya kerjasama. Makanya kita tidak boleh egois. Kita harus dengan tetangga, dengan teman, dengan sahabat, dengan semuanya kita harus bersikap baik. Ya, salah satunya adalah dengan menjadi orang yang sopan. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang perekonomian. Ya, apa sih yang disebut ekonomi? Siapa yang tahu ekonomi itu apa? Bisa sih. Jual beli. Nah, boleh jual beli boleh. Terus apa lagi? Apa ya, Mami? Bodo amat. Kegiatan bertransaksi. Nah, jadi kebutuhan ekonomi itu adalah kebutuhan yang Kemarin aku tuh udah ada loh. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kebutuhan ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu ya. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah memproduksi. Terus setelah memproduksi apa? Yang kedua? Distribusi. Mendistribusikan. Jadi misalkan dari sawah atau dari ladang pindah ke pasar itu berarti didistribusikan di banyak pasar seperti itu. Itu namanya distribusi. Terus kemudian setelah distribusi Konsumsi. Kegiatan ekonomi itu yang kita harus mengetahuinya. Oke, sekarang kita belajar dari produksinya. Silakan dibuka buku Ayo Membaca halaman 87 tema 9. Nanti yang tadi Pak Norman absen. Itu pakai atau buku LKS Pak?
8.7. Halo? Ya. Ya. Sekarang coba Mbak Nirbita. Sudah ada belum? Belum? Hadir, Pak. Hadir. Iya. Ya, ada Mbak Nirbita. Silakan Mbak Nirbita untuk membaca pertanian halaman 87. Halaman 87. Ya. Silakan. Halo? Suaranya siapa itu, Pak? Kerucuk-kerucuk. Bacanya yang agak keras, Mbak. Pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia juga agraris. Ya, oke. Biasanya kalau ubi itu yang nanam kalau yang di Jogja, DIY daerah mana biasanya? Ubi. Yang tahu? DIY Kalau yang DIY biasanya di Gunung Kidul itu Berarti apa tadi? biasanya ubi. Gimana? Terus Gunung Kidul. kalau yang Polowijo itu apa yang disebut tanaman Polowijo? Ada yang tahu? Ya. Jagung, kacang, Terus kedelai. Pokoknya yang selain padi itu biasanya disebut Polowijo gitu ya. Oke. Untuk Kacang iya, Mami. selanjutnya Palawija. dibaca perkebunan. Itu yang masih kelas A, Mbak Reva Amelia. Ada nggak? ada, Pak. Silakan dibaca perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan Masa gambarnya di atas situ, Mam? perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau oleh rakyat Dikelola oleh atau pemerintah. perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain paret, kelapa sawit, dan tebu. Ya, jadi bisa membedakan ya antara perkebunan dan pertanian. Kalau perkebunan itu biasanya Di daratan tinggi. pohonnya pohon besar atau pohonnya pohon yang keras gitu ya. Kalau yang tani itu biasanya pohon yang lunak. Maksudnya yang kalau perkebunan Berarti ini itu pertanian, Amin? jangka waktunya lebih panjang daripada pertanian. Lebih Seperti lama itu, ya? ya. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya Mbak Sela. Sudah hadir Mbak Sela? Kalau hadir silakan membaca peternakan. Kayaknya belum. Belum. Oke, kalau belum dilanjut Mbak Salwa. Salwa Nabila Putri ada? Kelas A? Kayaknya belum hadir. Belum juga. Mbak Yasmin. Mbak Yasmin Kalika Aziza? Belum? Belum ya? Oke. Sekarang Pak Romat beralih ke kelas B. Yasmin ada, Pak. Mbak Yasmin ada. Oke, silakan dibaca Mbak Yasmin. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3.
yaitu peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi. Nah, babinya dihapus saja karena dalam Islam babi tidak diperbolehkan, diharamkan, makanya. Dan kelinci gitu ya, semua bukunya silakan babinya dicoret. Oke? Ini juga pembelajaran. Biar besok kalau kalian besar nggak usah beternak babi, beternak yang lain masih banyak ya. Meskipun kalian nggak akan sendiri, tapi ketika kalian beternak babi terus didistribusikan ke lain, ya berarti kita juga dapat dosa. Oke, dilanjut. Dan unggas. Halo, Mbak Yasmin. Dilanjut dan unggas. Halo, Mbak Yasmin sudah hilang? Yasmin Masih ada apa sudah hilang? masih ada. Ayo dilanjut. Dan unggas yaitu contohnya Kedua. ayam, itik, entok, dan burung. Lagi B itu juga masuk ya. Burung, bebek, terus apa lagi kira-kira? Angsa ya, itu juga. Oke. Selanjutnya yang kelas B, Mbak Farah. Sudah ada belum? Mbak Farah? Belum ada ya? Mas Ihsan. Sudah ada belum? Dan bukunya yang Mbak. Belum ada. Mbak Najwa. Juga belum ada? Oke, sekarang beralih ke kelas C. Mas Arsya, sudah ada belum? Ada Pak, sudah ada Pak. Belum. Ada. Ada Pak. Hah? Ada Pak. Ada Pak. Enggak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Hah? Aduh, Sa. Ayo, Sa, baca. Baca, Sa. Perikanan. Yang perikanan. Perikanan. Sa, aku baru masuk. Aku baru masuk, Bu. Ya. Halaman 89. Pakai 89 dah. Halaman 89. Yang paket. Yang perikanan. Sekarang coba. Yang perikanan, Bu. Ya. Mbak Farah belum ya? Mbak Najwa. Saya suruh baca yang makan bapak anakku. 89 buku paket yang perikanan. Ya, yang perikanan aku. Ya, yang perikanan. Perikanan dalam Yang lain tolong dimatikan dulu. Pukul mit Panggi kok Google Meet perikanan peralihan darat mata membuat pola gambar perikanan suaranya Pak Rahmat sudah kedengeran belum anak? belum Yang lain menyimak. Film layarnya Pak Rahmat. Oh iya. Ya, sudah ya.
Silakan mulai dimatikan dulu, kita menyimak suaranya Mas Ihsan. Silakan Mas Ihsan diulangi. Perikanan. Nggak usah nanti kan. Ayo Mas Ihsan, nggak bisa? Oke, dilanjutkan. Mbak Najwa, Mbak Kalika. Nggak masuk, oke. Yo Mbak Jauza, kelas C. Baca Mbak Jauza, perikanan. Hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan dalam meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh untuk perikanan air tawar misalnya ikan gurame, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Ya, air tawarik berarti air yang tidak asin. Kalau air payau, air laut ya. Jadi laut memang air. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya Mbak Nur sudah masuk? Sudah Pak dari tadi. Sudah Pak, dari tadi. Belum? Sudah Pak. Selanjutnya Mas Rasya, sudah masuk belum? Mbak Fira, Kamu cek itu di chat aja, udah Pak. sudah belum masuk? Mira, Makanya kamu pakai Mbak Fira. kamera kamu itu dulu. Kalau nggak diaktifkan. Ini siapa? Mas. Siapa Mbak Fira? Bukan. Mbak Nur, sudah bisa masuk? Sudah dari tadi Pak. Pak. Mbak Nur bisa masuk? Oke, ya banyak sekali ya kemanfaatan hutan. Jadi hutan itu kalau gundul bisa menyebabkan banjir. Atau kalau tidak banyak pepohonan, jadi polusinya nanti bisa masuk ke tubuh kita. Polusi udara, polusi dari kendaraan, polusi dari pabrik itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita harus rajin kalau misalkan ada di tempat kita ada yang lahan yang masih kosong bisa ditanami biar udaranya semakin segar gitu ya. Terus kemudian selanjutnya silahkan dibaca Mbak Laura, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral itu berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak, bumi, dan Ya, itu ya. Jadi untuk pertambangan itu harus digali dulu atau kalau nggak digali ya seperti gambar di buku itu dicarinya dengan apa? Dengan diayak. Nah, itu untuk mencari bongkahan-bongkahan ya kalau kecil ya berarti bukan bongkahan ya seperti kerikil ya kerikil bisa berupa emas atau batu permata atau apa itu bisa dari situ itu dari pertambangan. Terus kemudian dari industri kita beralih lagi ke kelas yang kalian minati. Misalkan kalian pengen di bidang fashion boleh, bagian di bidang pendidikan misalkan juga bisa. Jadi tergantung kalian minatnya di bidang apa lah itu ditekuni. Misalkan kalian hobi otomotif, nah itu bisa menjadi ladang rezeki kalian. Misalkan suka mobil ya berarti jual beli mobil. Tuh.
sama sukanya motor antik misalkan, ya jual beli motor antik itu juga bisa menjadi perdagangan. Jadi berdagang itu tidak harus sesuatu yang tidak kita sukai pun bisa kita perdagangkan seperti itu ya. Biar kita bekerjanya itu tidak terpaksa. Kalau bekerja kok terpaksa ya nanti hasilnya juga nggak maksimal. Makanya ketika kita bekerja besok yang anak-anak itu ya diusahakan bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan hobinya seperti itu. Biar bekerja maksimal, terus kemudian hari-hari kita itu akan kita lalui dengan kebahagiaan karena sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelas B untuk yang terakhir tentang jasa. Dibaca Mbak Hanania. Silakan. Jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dengan bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Ya, jadi ini salah satu usaha itu banyak sekali ya jasa. Kalau di sini disebutkan dalam bidang pariwisata. Nah, ada loh salah satu anak yang di Bali itu dia masih pekerjaan, masih sekolah, tapi setelah sekolah dia bekerja di objek wisata itu. Terus dia dapat menguasai berbagai macam bahasa karena dia menawarkan dagangannya, misalkan kerajinan atau menawarkan untuk foto, itu akhirnya dia karena sering banyak ketemu dengan banyak orang dari berbagai negara, dia dapat menguasai banyak bahasa. Makanya kita tidak boleh santai-santai, tidak boleh bermalas-malasan, sehingga kita tambah pengetahuan, tambah rezeki, tambah kenalan, tambah teman dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang namanya hidup di dunia ini. Jadi kebutuhan kita harus kita penuhi dengan kita bekerja. Salah satunya adalah dengan bidang jasa tadi. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan anak-anak tentang pelajaran ekonomi pada pagi hari ini? Ya, ada Pak. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan usaha-usahanya Pertanian, untuk mendapatkan ekonomi? Dengan? pertanian pertanian. Silakan dari kelas A mungkin. Dengan apa saja? Menyiapkan modal, Pertanian. nelayan. Dengan Pertanian. nelayan atau Pertanian. itu menghasilkan ekonomi. Nelayan itu juga bisa. Tadi malah disebutkan. Terus apa lagi? Pertanian. Jual rokok, dagangan. Kalau menjual rokok kira-kira gimana hukumnya? Haram. Ya, karena Baik. baik. Ya. Karena rokok itu ada yang menghukumi makro, ada yang menghukumi haram. Jadi karena rokok itu bisa merusak tubuh Paru-paru. atau orang di sekitar kita. Makanya kalau bisa ya jangan berjualan rokok. Bisa banyak yang masih bisa dijual selain rokok ya. Oke. Terus apalagi kira-kira selain berdagang? Tukang becak, Pak. Kebun, Pak. Ya, berkebun. Oke. Jasa. Berkebun sekarang itu lagi Beternak. yang namanya tanaman hias. Nah, itu juga kalau lagi beruntung itu tanaman yang kecil itu bisa harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Jual ternak, Pak. Beternak. Ternak. Nah, beternak apa maunya, Mas? Ayam. Kambing. Ya, nanti kalau sudah besar, waktu Idul Adha bisa dijual. Biasanya kalau musim Idul Adha itu mahal itu kambing, sapi itu mahal.
sama sekalian sekalian buat kurban. Lah iya makanya kalau dijual waktu Ternak itu sapi lama harus resmi juga, mahal. Pak. Terus ada lagi Perikanan yang lain? perikanan enggak? Tadi Mungkin di udah. jasa di bidang entertainment. Nah, entertainment sekarang sudah banyak ya, misalnya seperti Internet apa? Kak Nur, Internet aja. apa? Udah produk ngiklanin produk YouTuber. Mbak YouTuber Itu kata-kata. kayaknya bisa. Jadi selebgram Nah, lah. jadi kalau misalkan seperti Atta Halilintar itu meskipun kerjaannya cuman kayak gitu tapi duitnya banyak ya, karena dia bisa membuat konten-konten YouTube yang menarik banyak orang gitu. Kalian pun juga itu bisa menjadi Sinetron, Pak. Telegram, Pak. ya Tentang film. menghasilkan ya. Ya, Oke, tapi kalau misalnya jadi bintang film pun harus milih filmnya kira-kira ini mendidik nggak, baik nggak untuk semua. Kalau nggak baik ya kalau bisa ditolak karena masih banyak jalan lain. Karena apa? Karena kalau nanti sudah jadi bintang film terus ternyata filmnya nggak baik terus ditonton banyak orang, itu sudah bisa menjadi amal yang jelek. Ya, kalau amal yang jelek kan meskipun kita mati kita terus dapat kiriman dosa. Tapi kalau kita menanamkan yang baik, misalkan kita share konten YouTube, misalkan pengajian atau kita tentang motivasi, itu kan nanti ketika terus diputar itu akan pahalanya mengalir ke kita. Sebaliknya ketika yang kita share sesuatu yang nggak baik, dosanya akan mengalir ke kita. Dan tinggal kita pilih yang mana. Ya, seperti itu ya. Jadi Makanan suara itu. dalam bekerja pun juga harus kita pilih-pilih, nggak asal. Misalkan ada bekerja di bidang karaoke ya, mending yang lain saja, jangan di bidang itu. Terus ada lagi yang bekerja, kamu boleh bekerja di sini, tapi harus jilbabnya dicopot atau di sini nggak bisa kalau pakai jilbab gitu. Ya berarti yang putri-putri harus nggak usah masuk. Masih banyak pekerjaan yang lain seperti itu. Jadi itu menjadi prinsip kita ketika kita bisa dewasa harus pilih-pilih pekerjaan yang akan kita jalani, yang akan kita tekuni. Mungkin seperti itu. Ya. Terus dari yang kita bicarakan pagi hari ini, kira-kira anak-anak tahu nggak produk-produk atau sesuatu yang menjadi unggulan di daerah kita? Misalkan contohnya kalau di Jogja berarti makanan unggulannya gudeg. Bakpia. Menjadi lagi setelah bakpia. Terus yang dari bakso itu apa? Geplak. Tahu nggak geplak? Budak. Geplek. Kalau yang dari Melan apa? Dari Melan. Oh, biasanya kedua dari Melan. Dadang tempe. Yang penting mau aku dapat ilmu Jaga lagi, tempe maksudnya itu juga apa? dari Itu kan ketahuan masuk. ya dari Kalimantan itu ya. Oke, itu. Terus dari situ juga kalian bisa meskipun masih kecil dalam arti masih sekolah itu kalian juga bisa menggunakan barang-barang bekas. Kemudian nanti Dan ulang. dibikin sebuah karya, kemudian nanti bisa dijual. Pas besok mungkin kalau pas nggak ada pandemi mungkin ada market day ya. Kemarin sudah pernah ada yang jualan waktu market day. Kemarin ketika nggak Pak. Sudah, Pak. Membuat pos rekan kerja. kalian yang Kali kan kalau ngomong kan dulu kan pas kuliah kan ada suara kayak ini kan aku hidup-hidup Kria Anyam, alhamdulillah di di kecamatan mendapatkan juara 2. Siapa kemarin, Mbak? Yang kelas 5A. Mbak Zahra. Nah, jadi itu sebuah kerajinan yang bisa kalian tekuni kalau memang kalian tekun. Lah, kalau guru kita ada yang juga menekuni kerajinan, siapa? Tahu nggak? Bu Ratri. Bu Ratriana. Bu Ratri. Ya, dia membuat apa itu namanya? Paket. Paket, buket.
selamat ulang tahun. Terus Kalau pengen kalian menekuni Anaknya itu kayak orang juga gelem bisa deh. Aku tuh menghasilkan bentar mami, uang. soalnya nggak Mungkin itu kelihatan. ya anak-anak. Pagi ini kita belajar. ada yang mau tanya tadi. Boleh, silakan. Iya, Mujahid tadi mau tanya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman. Mau nanya Pak, kalau masalah tentang ekspor dan impor uang itu kita dapat malah kita ngasih uang dari Indonesia buat orang yang pengen ke Indonesia kan Pak. Nah, itu ekspornya pakai jasa apa Pak? Terima kasih. Ya. Itu kan money changer. Mengirim uang itu kan bisa pakai bank, bisa transfer atau Money changer gitu. Bilang money changer. Money changer. Money itu ya. Jadi untuk ditukarkan misalkan uang dolar dipindah ke Itu Pak rupiah Rahmat Ipin. seperti itu. Pak Rahmat Jadi Ipin. tidak, kalau uang kan Mungkin ini tinggal itu sebabnya saja. itu makanya Tapi kok kalau ini ekspor itu bukan termasuk ekspor impor. Kalau ekspor impor itu biasanya berupa barang, bukan berupa uang. Kalau uang yaitu transfer saja. Nanti mungkin gitu Mas Firas. Ada yang lain Pak? Oke. Cukup? Oke? Iya. Kalau sudah cukup, tugasnya kalian mengerjakan di buku LKS. Tugas ya, Pak. Halaman 58 yang ilmu pengetahuan sosial itu ya. A 1 sampai 5 ABC, kemudian yang B 1 sampai 5 IC. Ya. Nanti mengerjakannya silakan ditulis hanya jawabannya saja, kemudian dikirim ke guru kelas masing-masing. Tulisnya di buku tulis apa? Buku tulis sama di buku halaman berapa, Pak? Halaman 48. 58. 4 mau nanya 8 LKS ya, Pak? Ya, 58 di LKS. A, B sama apa, Pak? A sama B saja. A 1 sampai 5 pilihan ganda, B 1 sampai 5 yang C. Pak, mau nanya. Ya. Nulisnya di buku LKS apa di buku Tulis saja biar gampang koreksinya. LKS. Buku tulis ya? Tulis. Betul ya. Itu ya. Bikinnya Jawabannya coba di nomor WA-nya jam siapa? 7 malam ya. Kalau bisa ya tidur sudah beres biar Jawabannya aja apa sama soalnya, Pak? Saya mau nanya, Pak. Jawabannya saja. Jawabannya aja. Cukup? Tugasnya cuma itu aja kan, Pak? Jadi gimana, Pak? Tulis jawabannya saja ya, Pak? Ya, di buku tulis nanti terus di foto. Itu begitu aja ya, Pak? Di kelas masing-masing. Iya. Oke? Cukup? Nanti dikerjakan lagi ya, Pak? Ya. Kenapa, Pak? Disimpan Bapak. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surah An-Nasr. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. ilaha illallah.